Anda pasti hafal di luar kepala urutan lirik ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, itu kan lagu wajib kita semua. Benar, lirik yang setiap Senin pagi menggema di lapangan sekolah Anda, di upacara bendera, atau ya saat tim nasional kita bertanding. Tapi bayangkan ini, Mhm. bagaimana jika selama 100 tahun terakhir, lirik yang kita nyanyikan dengan ya mode autopilot itu sebenarnya adalah versi revisi. Sebuah perubahan yang disengaja ya. Tepat, sebuah perubahan kecil dari desain aslinya yang ternyata hingga hari ini menjadi semacam teguran struktural dan bahkan diagnosis paling akurat tentang akar masalah ekonomi dan sosial di Indonesia. Ini premis yang sangat menarik. Sangat menarik. Nah, hari ini, tanggal 19 Mei 2026, tepat 1 hari menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membongkar sebuah esai yang memaukau. Judulnya, Bangunlah Jiwanya. Lagu yang kita hafal, perintah yang kita abaikan. Judul yang cukup provokatif ya. Sangat. Misi kita hari ini adalah kita ingin melihat negara ini dari lensa lirik lagu kebangsaan kita sendiri. Iya, dan esai ini menurut saya adalah sebuah alarm sosiologis yang sangat brilian. Penulisnya itu seperti memaksa kita untuk berhenti memperlakukan lagu kebangsaan sekedar sebagai ya musik latar gitu. Atau cuma rutinitas seremonial yang membosankan. Betul sekali. Alih-alih demikian, kita ini diajak melihatnya sebagai sebuah dokumen manifesto politik. Manifesto yang sayangnya masih belum tuntas dieksekusi. Oke, mari kita bedah ini. Saya ingin langsung memulainya dengan fakta sejarah yang, jujur membuat saya terhenti saat membaca sumber kita ini. Bagian mana itu? Tadi di awal saya menyinggung soal versi revisi kan? Iya. Nah, saat W.R. Supratman pertama kali menggubah Indonesia Raya pada tahun 1924, lirik aslinya ternyata berbunyi, bangunlah badannya lebih dulu. Memang begitu aslinya. Baru setelah itu disusul kalimat, bangunlah jiwanya. Iya, dan kalau kita menempatkan diri pada konteks zaman tersebut, pilihan kata W.R. Supratman itu secara intuitif sangat bisa dipahami loh. Masuk akal ya? Sangat masuk akal. Bayangkan, tahun 1924, kita sedang berada di era kolonialisme yang sangat eksploitatif. Tentu. Penindasan yang terjadi saat itu sangat bersifat fisik. Tubuh masyarakat kita diperas di perkebunan. Tenaga kerja dikuras habis-habisan? Tepat. Dikuras untuk membangun infrastruktur kolonial kan? Jadi, insting pertama seorang seniman, saat melihat penderitaan bangsanya, ia pasti ingin membebaskan belenggu fisiknya terlebih dahulu. Ya, memprioritaskan yang kelihatan dulu. Benar. Membangun badan yang sehat, yang merdeka dari penyiksaan raga. Itu sangat logis. Terdengar sangat logis. Kalau ada orang kelaparan di depan Anda dan dipekerjakan paksa, Anda pasti ingin menyembuhkan badannya dulu kan? Memberi dia makan? Tentu saja. Tapi sejarah kita mengambil belokan yang radikal. Dan ini berkat intervensi dari Insinyur Soekarno. Ah, ya, sang proklamator. Ya, esai ini mengutip sebuah catatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Soekarno, yang saat itu tentu belum jadi presiden, memerintahkan agar urutan lirik itu dibalik secara mutlak. Dibalik total. Jiwa harus mendahului badan. Dan alasan yang diberikan Soekarno saat itu bukanlah sekedar perdebatan puitis ya, atau soal estetika nada agar pas dinyanyikan. Bukan soal rima lirik. Sama sekali bukan. Penulis esai mencatat sebuah kutipan Soekarno yang menurut saya sangat menohok. Silakan dibacakan, ini kutipan yang penting. Beliau berkata seperti ini, tak akan bangun raga seseorang jika jiwanya tidak terlebih dahulu bangun. Hanya seorang budak yang badannya bangkit namun jiwanya tidak. Wow. Hanya seorang budak yang badannya bangkit namun jiwanya tidak. Itu kalimat yang luar biasa berat. Sangat berat. Dan mari kita bedah sedikit mekanisme psikologis dari kata budak dalam kutipan tersebut. Boleh. Bagaimana penulis esai menjelaskannya? Penulis mengajak kita menyelami bahwa seorang budak, dalam definisi Soekarno, bukanlah melulu seseorang yang lemah fisiknya. Oh, maksudnya budak bisa saja fisiknya prima. Betul. Seorang budak bisa saja memiliki otot yang sangat kuat, tubuh yang sangat sehat, dan bekerja luar biasa keras memproduksi barang. Atau membangun jalan raya. Badannya jelas terbangun dong dalam konteks itu. Jelas, badannya terbangun dan beroperasi secara maksimal. Namun pertanyaannya, mengapa ia tetap disebut budak?
karena dia dikendalikan. Tepat, karena jiwanya kosong. Ia tidak memiliki otonomi. Ia tidak punya kehendak bebas, tidak memiliki kesadaran kritis, dan yang paling penting, ia tidak berdaulat atas nasibnya sendiri. Jadi badannya itu cuma ya sekedar mesin. Persis, tubuhnya hanya menjadi instrumen, alat produksi murni bagi kepentingan orang lain. Mengagumkan sekali pemikirannya. Jadi Soekarno sudah memprediksi bahwa memerdekakan fisik atau katakanlah memajukan infrastruktur dan ekonomi secara bendawi saja, itu akan menjadi bumerang yang sia-sia. Sia-sia kalau apa? Iya, kalau pola pikir manusianya tidak lebih dulu dimerdekakan. Membangun negara itu persis seperti membangun sebuah gedung pencakar langit. Analogi yang bagus. Coba jelaskan. Begini, Anda bisa saja menghabiskan triliunan rupiah untuk memasang fasad kaca yang paling megah, lobi yang berlapis marmer mewah dari luar negeri. Itu kita ibaratkan sebagai badannya ya? Benar, itu badannya. Tapi kalau fondasi dan logika arsitekturalnya atau jiwanya itu kropos atau korup atau dibangun di atas tanah pasir yang labil, Kemegahan luar itu jadi tidak ada gunanya. sama sekali tidak ada gunanya. Cepat atau lambat, gedung itu pasti runtuh dan menelan korban penghuninya sendiri. Nah, analogi gedung pencakar langit Anda itu memetakan dengan sama jernih apa yang dikhawatirkan para pendiri bangsa saat itu. Oke, Dan hal ini secara organik membawa esai tersebut untuk menggali lebih jauh ke belakang. ke masa sebelum Indonesia Raya ditulis. Ya, logikanya begini. Jika jiwa adalah fondasi arsitektural mutlak bagi negara ini, lalu cetak biru jiwa seperti apa yang sebenarnya dicita-citakan sejak awal? Pertanyaan yang bagus. Penulis membawa kita mundur ke 118 tahun yang lalu, ke bulan Oktober 1908. 1908, itu berarti masa Budi Utomo kan? Tepat sekali. Saat Budi Utomo menggelar kongres pertamanya di Yogyakarta, setelah sebelumnya didirikan di Stovia, Sekolah Kedokteran Hindia Belanda. Tunggu sebentar. 1908 itu kan eranya kaum terpelajar. Benar. Mereka itu calon dokter, priai Jawa, intelektual muda. Pasti logika saya mengatakan mereka berkumpul untuk merancang semacam cetak biru kemakmuran. Bukan? Kenapa Anda berpikir begitu? Iya, maksud saya mungkin membangun serikat dagang pribumi atau semacam koperasi raksasa untuk melawan dominasi ekonomi Eropa saat itu. Ya, itu asumsi yang sering muncul di kepala banyak orang. Namun, penulis esai dengan tegas menyoroti satu fakta sejarah yang unik. Apa itu? Pada kongres pertamanya, Budi Utomo sama sekali tidak memiliki agenda kemakmuran atau ekonomi. Serius? Tidak ada sama sekali? Tidak ada peta jalan kesejahteraan, tidak ada program distribusi kekayaan, apalagi pemberdayaan bisnis pribumi. Lalu apa yang mereka bahas di sana? Visi mereka dirumuskan dalam satu kalimat yang terdengar sangat samar, namun fundamental. Misi mereka adalah menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Menjamin kehidupan yang terhormat. Iya, Tanpa peta jalan ekonomi yang jelas, bagaimana caranya menjadi bangsa terhormat kalau secara ekonomi Anda masih terjajah habis-habisan? nah disitulah letak kegeniusan pergerakan awal itu. Karena mereka menyadari bahwa penyakit paling mematikan dari kolonialisme bukanlah sekedar kemiskinan material, Tapi, melainkan inferioritas mental. rasa rendah diri. Tepat, Anda tidak bisa mengajarkan ilmu ekonomi atau strategi bisnis kepada seseorang yang di dalam kepalanya masih meyakini bahwa dirinya adalah manusia kelas 2. Yang merasa secara natural derajatnya berada di bawah orang Eropa. Benar sekali, jadi kebangkitan 1908 itu murni sebuah operasi penyembuhan mental. Itu adalah proyek membangun kesadaran kolektif. Kebangkitan jiwa secara absolut? Betul. Momen di mana kaum pribumi mulai disadarkan bahwa mereka setara dan berhak merdeka. Oke, saya mulai memahami arah argumen penulis artikel ini. Tapi, ada yang mengganjal buat saya. Silahkan. Kalau fokus utamanya memang membangun jiwa, dan proyek itu sudah dimulai sejak 1908, Iya. kenapa artikel ini menempatkan lirik "bangunlah jiwanya" sebagai sebuah perintah yang kita abaikan hari ini? Pertanyaan yang sangat kritis. Bukankah secara logika, karena kita sudah merdeka puluhan tahun, kita sudah memiliki jiwa yang otonom? Apa yang sebenarnya salah dengan jiwa masyarakat kita di abad ke-21 ini? Untuk menjawab anomali tersebut, penulis meminjam sebuah diagnosis sosiologis klasik dari seorang budayawan legendaris, Mochtar Lubis. Oh, pidato kebudayaannya yang terkenal itu.
Ya, pada tahun 1977, di tengah masa di mana ekonomi Indonesia atau badannya sedang tumbuh dan dibangun dengan sangat pesat, Lubis menyampaikan pidatonya. Judulnya Manusia Indonesia. Dan apa diagnosis utamanya? Ia mengidentifikasi sebuah penyakit jiwa kronis yang belum sembuh dari bangsa ini, yaitu watak berperilaku feodal. Feodal. Kata ini sering banget dilempar ke sana kemari di media sosial ya. Tapi apa mekanisme persisnya dalam konteks kritik Lubis yang diangkat esai ini? Apakah ini sekedar orang yang gila hormat? Oh, lebih dalam dari sekedar gila hormat. Yang menarik di sini adalah mentalitas feodal itu seperti sebuah sistem operasi di dalam otak. Sistem operasi yang bagaimana? Sistem yang menghargai hierarki, status keturunan, dan kedekatan dengan kekuasaan jauh di atas kompetensi, etos kerja, atau prestasi nyata. Mengutamakan siapa yang Anda kenal, bukan apa yang Anda bisa. Tepat. Di era kerajaan masa lalu, ini berarti tunduk mutlak pada darah biru. Tapi kan kita bukan kerajaan lagi. Nah, argumen paling tajam dari penulis esai ini muncul di sini. Ia mengutip pandangan kontemporer dari Bivitri Susanti, seorang pengajar STH Indonesia Jentera. Apa kata Bivitri? Ia menyatakan bahwa feodalisme ini sama sekali belum mati, ia hanya berevolusi dan mengganti wajahnya. Tunggu, jadi kalau dulu orang menyembah gelar bangsawan dari keraton, sekarang mereka menyembah apa? Penulis dan Bivitri menguraikan bahwa gelar kebangsawanan kini bertransformasi menjadi jabatan politik, menjadi kursi birokrasi elit. Atau rentetan gelar akademik yang panjang? Oh, yang sering dipajang di baliho-baliho itu. Ya, yang seringkali dikumpulkan bukan untuk sungguh-sungguh memajukan ilmu pengetahuan, melainkan semata-mata untuk mengamankan status sosial tertinggi di masyarakat. Luar biasa ironis. Dan logika yang dipakai masih persis sama dengan zaman feodal dulu. Kekuasaan itu dianggap mutlak, anti kritik, dan yang paling krusial, kekuasaan dijalankan melalui sistem patron klien. Nah, konsep patron klien ini istilah akademis yang sering terasa abstrak bagi banyak orang. Mari kita sederhanakan. Berarti, sistem patron klien ini bekerja persis seperti sebuah piramida kesetiaan, kan? Bisa dibilang begitu. Di mana sumber daya negara, akses perizinan bisnis, proyek-proyek infrastruktur, atau bahkan sekedar promosi jabatan di kantor swasta, itu semua tidak didistribusikan kepada siapa yang paling ahli. Tidak berdasarkan meritokrasi. Iya, tidak berdasarkan nilai ujian atau rekam jejak, tapi diberikan murni berdasarkan seberapa dekat Anda sebagai klien dengan sang patron yang memegang kendali kekuasaan. Tepat sekali. Dalam sistem patron klien, mata uang utamanya bukanlah kompetensi kerja, Tapi loyalitas. loyalitas buta. Anda mengabdi kepada patron tanpa banyak tanya, dan sebagai gantinya, patron melindungi Anda serta mendistribusikan privilege kepada Anda. Simbiosis mutualisme yang korup ya. Penulis berargumen bahwa inilah bentuk paling nyata dari ketundukan jiwa yang dikhawatirkan Soekarno. Jadi, kita kembali ke definisi budak tadi. Benar. Meskipun badan kita merdeka, secara psikologis dan struktur sosial, masyarakat kita masih sering menempatkan diri sebagai budak dari para patron politik dan ekonomi ini. Semata-mata demi mendapatkan akses bertahan hidup atau kekayaan. Kalau otaknya atau jiwanya masih beroperasi dengan logika feodal seperti itu, logika cari muka ke atasan atau bersandar pada orang dalam, ya pembangunan fisik atau badan negara ini pasti akan tumbuh sangat cacat. Tidak bisa dihindari. Logikanya tidak bisa dibantah sama sekali. Dan hal ini langsung menjelaskan bagian selanjutnya dari artikel ini, di mana penulis masuk ke analisis ekonomi. Penulis menggunakan istilah yang menarik, yaitu badan yang timpang. Benar. Penulis artikel secara sangat objektif mencoba menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi kita atau pembangunan badan kita ini menghasilkan bentuk yang sangat tidak proporsional. Badannya membesar tapi tidak merata. Ya, untuk itu penulis meminjam sebuah kerangka teoritis dari ilmuwan politik terkenal Jeffrey A. Winters. Tentang apa itu? Tentang konsep yang disebut oligarchy persistence atau persistensi oligarki. Persistensi, berarti terus bertahan hidup. Tapi, tunggu sebentar. Bukankah gerakan reformasi puluhan tahun yang lalu yang menggulingkan kediktatoran itu seharusnya sudah memotong habis leher oligarki ini? Itu harapannya. Iya kan? Bukankah kita sudah punya sistem pemilu yang sangat demokratis sekarang? Ada pilkada, pemilu legislatif. Nah, berdasarkan kerangka analisis Winters yang diangkat oleh penulis esai, disitulah letak kelenturan kaum oligarki ini. Mereka tidak hancur oleh demokratisasi. Lalu, apa yang mereka lakukan?
Alih-alih musnah, mereka beradaptasi. Mekanismenya sangat brilian sekaligus meresahkan. Kelompok oligarki ini justru menyusup ke dalam format demokrasi elektoral itu sendiri. Menggunakan demokrasi sebagai alat. Betul. Karena pemilu modern membutuhkan biaya politik yang sangat masif, para oligark ini bertindak sebagai patron utama yang mendanai para politisi. Sebagai bandar istilahnya. Iya. Dan sebagai imbalannya, setelah sang politisi terpilih dan menjabat, kebijakan, perizinan, dan undang-undang yang dihasilkan akan selalu mengamankan kekayaan serta monopoli sang oligark. Jadi watak dasar mereka tidak berubah ya? Sama sekali tidak berubah. Watak dasar untuk menguasai sumber daya tetap sama. Mereka hanya menggunakan mekanisme demokrasi sebagai baju zirah pelindung yang baru. Oke. Saya harus berhenti di sini sebentar. Saya ingin membaca angka statistik yang disajikan SI ini. Karena ini adalah bukti fisik dari persistensi oligarki tersebut. Silakan, datanya memang sangat keras. Tolong pastikan pemahaman saya atas data di artikel ini benar ya. Tentu. Tertulis di sini, antara tahun 2006 dan 2022, jumlah warga Indonesia dengan kekayaan bersih di atas $1 miliar AS. $1 miliar ya? Itu kekayaan belasan triliun rupiah per orang? Melonjak dari yang tadinya hanya 7 orang atau 7 keluarga, meledak menjadi 46 orang. Ya. Dan kekayaan kolektif mereka dikabarkan tumbuh hingga 14 kali lipat dalam periode itu. Angka yang Anda sebutkan itu sangat presisi dengan kutipan penulis. 14 kali lipat pertumbuhan kekayaan hanya di level paling puncak piramida sosial. Dalam kurun waktu kurang dari 2 dekade. Betul. Sementara di saat yang sama, penulis artikel ini menggarisbawahi fakta pahit lainnya. Bahwa angka ketimpangan ekonomi dan kemiskinan struktural di akar rumput, pergerakannya sangat stagnan, nyaris tidak bergeser secara bermakna. Wow, dari 7 menjadi 46. Itu bukan sekedar pertumbuhan ekonomi organik, itu konsentrasi kekayaan ekstrim. Sangat ekstrim. Selama puluhan tahun, kita ini kan selalu dicekoki narasi tentang trickle-down effect, kan? Efek menetes ke bawah? Iya, teori itu. Katanya, biarkan saja yang di atas makin kaya raya. Biarkan mereka bangun pabrik, kuasai bisnis, nanti kemakmurannya perlahan akan menetes ke bawah. Membuka lapangan kerja dan memakmurkan rakyat kecil. Itu narasi standarnya. Tapi melihat data timpang yang dibawa artikel ini mah sama sekali bukan efek menetes ke bawah. Lalu seperti apa menurut Anda? Ini lebih mirip corong raksasa yang posisinya dipasang terbalik. Corong terbalik. Analogi yang sangat menarik. Bagaimana corong terbalik itu bekerja secara ekonomi? Iya, bayangkan saja corong minyak gitu ya. Mulut corong yang super lebar itu posisinya ditaruh di paling atas. Oke. Jadi, semua aliran uang, sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, perizinan tambang raksasa, semuanya ditangkap dan hanya berputar-putar di kalangan elit yang jumlahnya segelintir itu. Di mulut corong yang lebar. Tepat. Sementara mayoritas rakyat biasa, kelas pekerja, buruh, petani, yang posisinya ada di ujung leher corong yang sempit dan panjang di bawah sana. Mereka dapat apa? Ya, mereka cuma dapat embunnya, sisa tetesan yang tidak signifikan sama sekali. Mengalir lambat ke bawah. Betul. Jadi secara agregat, kalau kita lihat angka makro PDB, badan negara ini terlihat seolah tumbuh membesar, padahal sejatinya ia membengkak dan timpang. Karena yang membesar hanya kepala dan perut elitnya saja. Penjelasan Anda menangkap esensi kritik ekonomi dari esai ini dengan sangat pas. Pembangunan badannya memang terjadi secara nyata, tapi ia bersifat sangat eksklusif. Inilah perwujudan paling mengerikan dari badannya bangkit, namun jiwanya tidak tadi kan? Betul sekali. Dan hal ini kemudian membawa kita pada klimaks dari esai tersebut. Bagian solusinya? Ya. Karena kita tahu lirik kebangsaan itu tidak akan pernah dihapus dari sejarah, pertanyaannya adalah, di abad ke-21 ini, bagaimana seharusnya frasa bangunlah badannya itu kita definisikan ulang? Agar selaras dengan jiwa yang sungguh merdeka. Tepat. Itu pertanyaan krusialnya. Karena kalau badan ini dibiarkan terus timpang, negara ini rentan ambruk dari dalam. Artikel ini pasti menawarkan jalan keluar yang konkret kan? Bukan sekedar keluhan pesimis tanpa ujung. Tentu, penulis memberikan rekomendasi yang tajam. Apa tuntutan real atau struktural yang ditawarkan penulis? Khususnya bagi Anda para pendengar kita yang mungkin saat ini sedang nyetir berangkat kerja, berada di kampus, atau sedang mengatur rumah tangga.
Penulis mengajukan tesis bahwa frasa bangunlah badannya hanya akan sah dan bermakna jika badan tersebut dimaknai sebagai tubuh bangsa seluruhnya, tanpa ada satupun warga yang dikecualikan. Tubuh yang utuh. Yah, dan untuk merealisasikan tubuh yang utuh itu, penulis membongkar 3 pilar prasyarat yang saling berkaitan erat. Pilar pertama adalah tuntutan akan pelaksanaan reforma agraria yang sungguh-sungguh. Reforma agraria. Ini kata yang seringkali direduksi maknanya. Biasanya cuma jadi acara seremoni politisi membagi-bagikan selembar sertifikat tanah gratis di lapangan. Sangat dangkal kalau hanya dimaknai seperti itu. Makanya, saya yakin penulis esai ini maksudnya jauh lebih dalam dari sekedar bagi-bagi kertas kan? Kenapa penguasaan tanah ini diposisikan sebagai fondasi pertama? Era tanah adalah bentuk otonomi ekonomi yang paling mendasar bagi rakyat. Penulis berargumen bahwa reforma agraria yang sejati berarti keberanian negara merestrukturisasi kepemilikan lahan secara masif. Mengambil alih. Mengambil alih monopoli lahan raksasa dari segelintir pemodal besar dan benar-benar mengembalikannya ke tangan kaum tani serta masyarakat adat. Kenapa ini krusial untuk jiwa yang merdeka? Karena selama seorang petani misalnya tidak memiliki tanahnya sendiri untuk digarap, ia akan selalu bergantung pada tengkulak atau tuan tanah korporat. Dia tidak punya daya tawar. Sama sekali tidak punya. Ia akan terus terikat dalam sistem patron klien yang feodal tadi. Tetapi dengan memiliki alat produksi berupa tanah, warga negara memerdekakan jiwanya secara ekonomi. Mereka mandiri. Mereka tidak perlu lagi mengemis perlindungan atau pekerjaan dari patron manapun. Tepat. Masuk akal sekali. Warga negara yang mandiri secara ekonomi dan punya modal sendiri pasti tidak bisa didikte secara politik dengan mudah. Sulit dibeli suaranya. Nah, begitu jiwa mereka merdeka secara ekonomi lewat kepemilikan tanah, mereka otomatis akan menuntut pilar kedua dari penulis ini. Karena orang yang independen tidak akan mau berkompetisi di sistem yang curang. Apa pilar keduanya? Anda menebak arah logikanya dengan sangat tajam. Pilar kedua yang diwajibkan penulis adalah penegakan meritokrasi yang benar-benar bersih. Meritokrasi. Iya, jika pilar pertama tadi memerdekakan secara ekonomi, pilar kedua ini adalah obat penawar langsung untuk membunuh virus feodalisme modern. Bagaimana meritokrasi membunuh feodalisme? Meritokrasi berarti kita menciptakan sebuah sistem yang kaku dan adil, di mana jabatan publik, akses ke permodalan, promosi birokrasi, atau kursi strategis negara mutlak didistribusikan berdasarkan ujian kompetensi. Berdasarkan rekam jejak kemampuan, bukan relasi. Tepat sekali. Ini benar-benar upaya memutus rantai budaya orang dalam dan politik dinasti yang menggerogoti kita dari dalam. Ya, dalam meritokrasi sejati, sistem tidak peduli siapa bapak Anda. Tidak peduli siapa paman Anda. Atau patron kuat mana yang membackingi Anda di belakang layar. Kalau nilai ujian manajerial Anda dan kompetensi Anda rendah, Anda tidak akan pernah mendapatkan kursi tersebut. Sistem ini memaksa aparat negara untuk murni melayani publik, bukan sibuk melayani patron politiknya. Sangat presisi. Namun, penulis menyadari ada satu celah logika besar di sini. Celah apa? Bagaimana bisa terjadi kompetisi meritokrasi yang adil jika sejak awal garis startnya sudah berbeda jauh? Oh iya, kesempatan awalnya tidak sama. Nah, disinilah penulis mengunci argumennya dengan pilar ketiga, yang menurut saya ini adalah prasyarat paling vital untuk menjamin keberlangsungan masa depan bangsa. Apa pilar terakhirnya? Pemerataan akses pendidikan secara absolut. Masuk akal. Karena anak dari pedalaman yang tanpa akses buku berkualitas, tanpa internet yang stabil, pasti akan kalah dalam ujian kompetensi negara. Sebersih apapun sistem ujian meritokrasinya. Iya, melawan anak elit di kota besar yang bisa ikut les privat mahal sampai ke luar negeri, pasti kalah. Begitu kan logikanya? 100%. Penulis memberikan gambaran ilustratif yang sangat tajam di esainya. Ia bilang, seorang anak petani di pelosok pulau terpencil harus memiliki akses infrastruktur sekolah, kualitas guru dan nutrisi pendidikan yang sama persis mutunya dengan anak seorang menteri di Jakarta Pusat. Standar yang sangat tinggi. Dan yang membuat analisis penulis di bagian ini sangat kuat adalah bagaimana ia mendefinisikan ulang makna dari pemerataan pendidikan ini. Maksudnya didefinisikan ulang? Iya, ia menekankan secara eksplisit bahwa memberikan akses sekolah yang layak ke daerah tertinggal bukan sebuah charity. Bukan belas kasihan dari negara? Bukan sama sekali. Nah, ini poin yang sangat sering dipelintir dalam praktek politik kita.
Sering kan kita lihat politisi turun ke daerah? Iya, saat menjelang pemilu? Betul. Banyak politisi yang ketika meresmikan gedung sekolah atau membagikan bantuan beasiswa, narasi yang dibangun di media massa adalah seolah-olah itu adalah hadiah kemurahan hati dari mereka. Agar rakyat merasa berutang budi. Iya, dan akhirnya memilih mereka lagi di bilik suara. Betul sekali, dan itulah wujud nyata manifestasi dari mentalitas feodal yang dipelihara. Penulis artikel dengan lantang mengingatkan bahwa pendidikan yang setara adalah hak konstitusional dasar. Sudah dijamin Undang-Undang Dasar. Artinya, itu adalah kewajiban yang sudah diamanatkan secara hukum tertinggi, bukan sumbangan sukarela dari kantong elit. Menuntut hak itu bukan berarti tidak tahu berterima kasih. Sama sekali bukan. Sayangnya realitas yang dipotret oleh penulis menunjukkan bahwa hak konstitusional ini selama puluhan tahun telah dibekukan. Dibiarkan menjadi teks mati di dalam dokumen konstitusi. Ya, tanpa pernah dieksekusi secara nyata dan merata di seluruh penjuru negeri. Mengapa? Penulis berargumen, ini sengaja dilakukan demi melanggengkan kebodohan struktural yang pada akhirnya menguntungkan kelangsungan sistem patronase tadi. Merinding mendengarnya. Kalau rakyat tidak dibiarkan tidak terdidik, mereka akan selalu butuh patron untuk bersandar. Siklusnya akan terus berputar? Saat kita merangkai ketiga pilar ini secara kronologis, ya, memberikan kemandirian ekonomi lewat reforma agraria yang sungguh-sungguh, Lalu menjamin persaingan yang adil lewat meritokrasi? dan membekali generasi masa depan lewat pendidikan yang setara secara absolut. Saya menyadari satu benang merah yang sangat penting bagi kita semua di sini. Apa itu? Perintah bangunlah juanya dalam lagu Indonesia Raya ini bukan sekedar tugas para pembuat undang-undang di Gedung Senayan loh, Tentu bukan hanya tugas mereka. atau urusan menteri-menteri yang rapat di kabinet. Ini adalah tanggung jawab harian. Tanggung jawab dari Anda para pendengar yang budiman. Nah, bagaimana Anda menerjemahkan tanggung jawab harian tersebut dalam konteks masyarakat sipil saat ini? Begini terjemahan praktisnya. Kalau Anda adalah seorang manajer HRD di sebuah perusahaan swasta, mengawal meritokrasi itu, berarti Anda harus berani menolak memo titipan orang dalam saat merekrut karyawan baru. Walaupun itu dari atasan. Betul. Kalau Anda adalah warga biasa, ini berarti Anda berhak bersuara. Anda berhak menuntut infrastruktur sekolah yang memadai di desa Anda, tanpa merasa sedang mengemis bantuan kepada bupati atau gubernur. Karena itu hak Anda. Ya. Karena jika kita mendiamkan budaya nepotisme itu terus terjadi di kantor kita, atau membiarkan ketimpangan akses fasilitas publik di lingkungan kita, pada detik itu juga, kita secara aktif sedang ikut memelihara penyakit jiwa feodal itu. Membiarkannya tetap bernapas di tengah masyarakat. Tepat. Mengubah urutan lirik lagu tidak akan ada gunanya, kalau pikiran dan tindakan orang yang menyanyikannya tetap tertidur lelap. Kita pada sebuah refleksi yang paripurna tentang makna sesungguhnya dari esai ini di momen histori saat ini. Ya, kita rupanya telah sampai di penghujung diskusi mendalam kita kali ini. Waktu berlalu cepat kalau diskusinya padat. Sangat padat. Setelah membongkar semua lapisan sejarah dari 1924, psikologi feodal, dan data ekonomi hari ini, pesannya menjadi sangat transparan. Besok, saat matahari terbit untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Ya, mungkin yang paling kita butuhkan bukanlah seremonial baris berbaris yang lebih kaku di lapangan, atau pidato-pidato heroik di layar televisi yang seringkali miskin substansi. kita butuh lebih dari sekebar perayaan. Yang sungguh-sungguh kita butuhkan saat ini adalah keberanian yang radikal. Keberanian untuk mendobrak mode autopilot di dalam kepala kita sendiri. Berhentilah sejenak, dengarkan saksama setiap kata dari lagu kebangsaan yang sering kita nyanyikan tanpa sadar sejak masa kanak-kanak itu. Resapi maknanya. Dan akui satu kebenaran pahit, bahwa tugas memerdekakan jiwa bangsa dari belenggu feodalisme, dari budaya menghamba pada kuasa dan status, ternyata masih jauh dari kata selesai. Perjalanan masih panjang. Seperti yang ditekankan oleh penulis esai ini, tanggung jawab berat tersebut ada di tangan kita semua dalam kehidupan nyata, bukan sekedar rutinitas vokal yang menguap di udara saat kita selesai bernyanyi. Mengemakkan kesimpulan yang Anda tarik dengan sangat baik barusan, ada satu dimensi tambahan yang bisa kita refleksikan lebih jauh bersama-sama. Silakan, apa itu? Jika sebuah lagu kebangsaan, yang notabene adalah sesuatu yang setiap hari kita dengar secara pasif,
ternyata terbukti merupakan sebuah manual instruksi sosiologis yang begitu tajam. Dan ironisnya, belum sepenuhnya kita laksanakan. Betul, hal ini memunculkan sebuah pertanyaan besar yang sangat menantang untuk kita renungkan. Simbol nasional, ritual kenegaraan harian, atau bahkan monumen sejarah apalagi di sekitar Anda saat ini yang maknanya telah pudar. Yang menjadi hampa. Ya, hampa. Dan direduksi menjadi sekedar pajangan akibat terlalu sering dilihat. Padahal di dalam intinya mungkin saja tersimpan cetak biru revolusioner untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini. Wow, itu pertanyaan penutup yang luar biasa. Pertanyaan yang akan membuat kita tidak akan pernah memandang rutinitas bernegara dengan kacamata yang sama lagi. Pasti banyak simbol lain yang maknanya kita biarkan menguap begitu saja. Saya yakin sangat banyak. Negara sungguh tidak ada bedanya dengan mendirikan gedung pencakar langit. Seindah, semahal, dan semegah apapun fasad kaca yang membalut eksteriornya, kemegahan artifisial itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan fondasi yang rapuh dan keropos dari kehancuran. Bangunlah jiwanya yang merdeka, maka badannya niscaya akan terbangun kokoh, seimbang, dan adil untuk semua. Pesan yang sangat kuat. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami untuk membongkar lembaran sejarah dan mencerna realitas struktural yang kompleks ini. Selamat merenungkan pertanyaan provokatif tadi, jaga nalar kritis Anda selalu dimanapun Anda berada. Dan kami harap diskusi mendalam ini menemani aktivitas Anda dengan semangat kebangkitan yang sejati.